Baik, di sini saya Jimmy Muhammad Bunajar akan memaparkan mengenai latar belakang. Tim Superpup terdiri dari 6 orang anggota mahasiswa Ars University dari program studi ilmu keperawatan, ilmu komunikasi, manajemen pariwisata, dan manajemen. Produk kami yang dibuat adalah Superpup yang terdiri dalam kategori produk makanan sehat. Superpup merupakan salad sayur yang terdiri dari berbagai macam sayuran seperti wortel, salada bokor, tomat cherry, jagung manis, kol ungu, dan tambahan telur rebus. Salad sayur ini dapat memberikan solusi dalam menarik minat masyarakat untuk mengonsumsi sayuran. Maka dari itu, pembuatan produk ini bertujuan untuk dapat meningkatkan minat masyarakat akan hidup sehat. Salad sayur berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat. Salad sayur sebagai makanan bergizi menawarkan kombinasi sayuran yang segar dan kaya akan serat dan vitamin. Usaha Medina Salad yang akan menunjukkan pemasaran online dan offline untuk menjangkau konsumen. Meskipun ada tantangan seperti daya simpan produk yang singkat dan persaingan yang ketat, inovasi dalam penyajian dan bahan baku dapat meningkatkan daya tarik salad sayur di kalangan masyarakat. Lalu di sini ada latar belakang bisnis dan perkembangan usaha. Pembuatan salad sayur dimaksudkan untuk dapat membantu anak muda menyukai sayuran dengan mengolah sayur-sayuran menjadi kekinian ditambah saus untuk menambahkan cita rasa, sehingga dapat menyehatkan anak-anak muda dikarenakan salad sayur makanan yang bergizi yang kaya akan serat dan vitamin. Satu jenis makanan ini dapat membantu pencernaan dan mencegah sembelit, cocok untuk menjaga berat badan dan mendukung diet, meningkatkan kesehatan jantung dan mencegah berbagai penyakit. Dengan menyadari peluang dari permasalahan tersebut, maka kami membuat olahan dari berbagai sayuran yang berupa salad sayur yang disajikan dengan saus wijen sangrai untuk menarik minat masyarakat mau mengonsumsi sayuran. Sampai saat ini tim kami Superpup memiliki kinerja yang sangat baik dan solid dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis ini. Kami selalu berdiskusi dalam mengembangkan produk agar dapat semakin menarik dan diminati konsumen. Baik, saya Data Silviana. Saya di sini akan menjelaskan struktur organisasi dari usaha yang kami rintis. Yang pertama ada tim leader dan production, yaitu ada Muhammad Baji Ramadan. Kemudian ada development product dan brand, ada saya sendiri Data Silviana. Kemudian ada social media development, ada Wulan Agustina dan Bagus Julian. Kemudian ada marketing and finance, ada Ridho Muhammad dan Ismi Muhammad Munajar. Kemudian selanjutnya ada deskripsi usaha. Hidangan segar dan sehat yang memanjakan lidah dan tubuh ini, kami hadir dengan beragam pilihan salad yang dibuat dengan bahan-bahan berkualitas, segar, dan kaya akan nutrisi. Kemudian, kenapa sih kita memilih salad sayur? Mungkin alasan yang jelasnya karena makanan ini yaitu makanan yang sehat dan bergizi, kaya akan vitamin, mineral, dan serat untuk mendukung gaya hidup sehat. Kemudian, apa saja sih yang didapatkan dari salad sayur yang kita buat? Kalian dapat rasa yang lezat, rasa yang unik, ada topping wijen, kemudian ada tambahan telur dan sayur-sayuran yang beragam warnanya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan konsumen potensialnya. Yang pertama ada karakteristik calon konsumen potensial. Untuk salad sayur terdiri dari kelompok usia. Tapi yang terpenting untuk kelompok-kelompok orang yang peduli terhadap kesehatan dan penampilan fisik. Dimulai dari pekerja kantoran, terus mahasiswa, atau individu yang memiliki gaya hidup aktif. Pendidikan menengah ke atas memiliki kesadaran akan pentingnya nutrisi seimbang, minat olahraga, memasak, gaya hidup sehat, dan mengikuti tren kuliner. Kemudian yang kedua ada permasalahan calon konsumen potensial. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi konsumen potensial salad sayur adalah keterbatasan waktu, kesulitan menyiapkan salad, karena kesibukan kurangnya variasi, bosan dengan rasa salad yang itu-itu saja. Kemudian, harga salad juga dianggap mahal dibandingkan makanan-makanan yang lain. Yang ketiga, ada potensi pasar salad sayur. Pasar salad sayur memiliki potensi besar, terutama di kota-kota besar, didukung oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, perubahan gaya hidup yang mendorong konsumsi, makanan praktis, serta tren kuliner yang menjadikan salad semakin populer. Salad juga memiliki segmentasi pasar luas karena dapat disesuaikan dengan preferensi rasa dan kebutuhan nutrisi. Strategi pengembangan pasar mencakup inovasi rasa, promosi melalui media digital, dan penawaran harga terjangkau tanpa mengorbankan kualitas. Produk. Satu, keunikan dan diferensiasi produk salad sayur.
Salad sayur menawarkan variasi rasa dan kombinasi yang unik dan menarik dengan dressing berkualitas tinggi untuk memberikan rasa yang lebih otentik dan segar. Tambahan topping yang menarik, konsep yang unik, dan kemasan yang praktis mudah dibawa. Selain itu, pelanggan bebas memilih sendiri bahan-bahan yang ingin mereka masukkan ke dalam salad. 2. Permasalahan dan kebutuhan konsumen salad sayur. Memahami permasalahan dan kebutuhan konsumen. Karena keterbatasan waktu, banyak orang sibuk dan tidak punya waktu untuk menyiapkan salad sendiri. Harga salad yang dianggap terlalu mahal dibandingkan dengan makanan cepat saji, konsumen menginginkan salad yang segar, bersih, dan menggunakan bahan-bahan berkualitas. Sulit menentukan tempat yang menjual salad yang berkualitas, baik dan sesuai selera. Sumber daya. Keahlian anggota tim Superpup. Delta Silviana memiliki keahlian dalam bidang produksi. Begitupun dengan Wan Agustina memiliki keahlian dalam bidang produksi. M. Fajri Riztin memiliki keahlian mengelola media sosial dan membuat konten. Ridho Muhammad memiliki keahlian mengatur dan menyusun perencanaan bisnis. Ijmi memiliki kemampuan dalam manajemen keuangan. Bagus Julian memiliki keahlian dalam bidang promosi dan kemasan. 2. Sumber daya dan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan melalui pemasaran online dan offline. Pemasaran online menggunakan sosial media dan pemasaran online kami jual dalam kampus. Baik, selanjutnya ada sumber daya produksi, yang mana tim Superpup sendiri melakukan 2 kali produksi. Yang pertama pada bazar melakukan total 22 piece produksi. Yang kedua 1 minggu setelah bazar melakukan total produksi 9 piece. Nextnya ada keuangan dari Superpup. Di minggu pertama, Superpup memproduksi total 22 piece dengan harga jual per paket yaitu 10.000 dan 12.000 dengan total 250.000. Lalu ada HPP per paketnya dari total 22 piece tersebut, yaitu ada 9.000 dan 10.000 dengan total 213.000. Maka profit yang didapatkan pada minggu pertama yaitu adalah pengurangan dari harga jual dikurang HPP dengan total 37.000. Maaf, sebelumnya di sini ada kesalahan pada laporan kami. Di sini tertulisnya 36.500. Baik, di minggu kedua Superpup memproduksi 9 piece, yang dimana total dari 2 minggu produksi yaitu 31 dengan harga satuannya 12.000 dan 10.000 dengan total penjualan 358.000. HPP-nya yaitu 322.000 dengan profit yang didapatkan selama 2 minggu yaitu 36.000. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Berikutnya cash flow. Saldo awal 300.000. Cash in. Salad sayur 7, harga satuan 10.000. Salad sayur plus telur 15, harga satuan 12.000 dengan total 250.000. Cash out. Ada wortel, jagung, selada, kol ungu, timun, tomat cherry, saus salad, misting mika, sendok, wadah saus, stiker, dan telur dengan total 213.500 dengan saldo akhir 336.000. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazri Ramdan Listin dengan NIM 4523041 program studi ilmu komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model Canvas atau BMC Superpup. Di kolom pertama itu ada customer segments. Apa sih customer segments itu? Jadi customer segments itu adalah kelompok pelanggan yang menjadi target bisnis berdasarkan kebutuhan, perilaku, atau karakteristik tertentu. Di customer segments ini kami mencantumkan yang pertama itu ada konsumen yang peduli kesehatan. Kenapa? Superpup memberikan pilihan makanan sehat, kaya akan serat, vitamin, dan mineral dari berbagai jenis sayuran segar. Yang kedua itu ada pecinta makanan vegetarian.
Superfood memenuhi kebutuhan pecinta vegetarian dengan menawarkan salad sayur yang kaya nutrisi dan rasa, tanpa bahan hewani selain telur yang bisa disesuaikan dengan preferensi mereka. Yang ketiga itu masyarakat yang sibuk. Salad sayur Superfood ini merupakan pilihan yang cepat, siap saji, mudah dibawa, dan tetap memberikan manfaat bagi kesehatan. Yang keempat itu ada anak muda dan milenial. Superfood menarik bagi anak muda dengan komposisi sayur segar dan tampilan yang menarik, serta kandungan gizi yang mendukung gaya hidup sehat bagi kaum remaja dan milenial. Yang kelima itu ada orang tua dan keluarga. Salad sayur Superfood menjadi pilihan sehat yang disukai oleh anak-anak dan dapat menjadi bagian dari pola makan keluarga yang bergizi. Yang keenam itu ada penggemar kebutuhan kebugaran dan atlet. Makanan yang mengandung protein, serat, dan vitamin yang mengandung pemulihan tubuh dan kebugaran ini akan relate dengan makanan Superfood yang kami sajikan. Di kolom kedua itu kami ada value propositions. Apa sih value propositions itu? Jadi value propositions itu adalah nilai atau manfaat unik yang ditawarkan bisnis kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan membedakan dari pesaing yang lainnya. Lalu di value propositions ini kami menyantumkan yang pertama itu adalah makanan sehat yang menarik dan bergizi. Yang kedua itu pilihan sehat yang praktis dan mudah dibawa. Yang ketiga itu ada variasi sayuran yang menggugah selera. Yang keempat mendukung gaya hidup sehat dan aktif. Yang kelima itu cocok untuk berbagai segmen konsumen. Yang keenam itu ada solusi untuk mengatasi rendahnya konsumsi sayuran. Yang ketujuh itu ada fleksibilitas dalam penyajian dan kustomisasi. Yang ketiga itu ada channels. Di kolom ketiga itu ada channels. Channels adalah saluran yang digunakan bisnis untuk menjangkau dan memberikan produk atau layanan kepada pelanggan secara baik secara fisik maupun digital. Di channels ini kami menyantumkan yang pertama itu ada toko fisik atau gerai Superfood. Jadi di Superfood ini kami mengharapkan atau yang kami inginkan itu ada toko fisik atau gerai Superfood. Jadi toko atau gerai fisik yang menyediakan Superfood berbagai saat siap saji di lokasi yang tentunya strategis seperti di pusat perbelanjaan, area perkantoran, atau tempat-tempat yang banyak dikunjungi masyarakat. Yang kedua itu adalah ada layanan pengantaran atau online delivery. Kami di sini ingin sekali menyediakan layanan pengantaran melalui aplikasi pemesanan makanan seperti GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada website dan aplikasi mobile. Di sini kami ingin memiliki website atau aplikasi mobile khususnya untuk memesan Superfood. Tempat pelanggan jadi tempat pelangganan dapat melihat menu, melakukan pemesanan, dan bahkan mengetahui informasi gizi tentang salad yang ditawarkan. Yang keempat itu pemasaran media sosial. Kami ingin memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter untuk mempromosikan Superfood, berbagai konten, edukasi tentang pentingnya makanan sehat, dan menawarkan promo-promo diskon. Yang keenam itu ada event dan pop-up store. Kenapa? Dengan mengadakan event bazar atau pop-up store di berbagai lokasi seperti festival kesehatan, pusat kebugaran, atau tempat keramaian lainnya, gunanya untuk memperkenalkan Superfood secara langsung ke pasar yang lebih luas. Yang kedelapan itu ada influencer dan endorsement. Baik, selanjutnya di kolom selanjutnya ada customer relationship. Apa sih customer relationship itu? Jadi customer relationship itu jenis hubungan yang diperoleh dari pelanggan melalui penjualan produk, layanan, langganan, atau model bisnis lainnya. Di
BMC Superpup bagian Customer Relationships ini kami menyantumkan yang pertama itu ada personalisasi, yang kedua itu ada pendidikan dan edukasi konsumen, yang ketiga itu ada program loyalitas, yang keempat itu ada interaksi melalui media sosial, yang kelima ada layanan pelanggan yang responsif, yang keenam itu ada customer feedback dan survei kepuasan, yang ketujuh itu ada komunikasi berkala dan penawaran khusus, yang kedelapan itu ada kolaborasi dengan influencer dan brand ambassador. Yang berikutnya di tabel berikutnya ada revenue streams. Apa sih revenue streams itu? Jadi revenue streams itu adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari pelanggan melalui penjualan produk, layanan, atau model bisnis lainnya. Di revenue streams ini kami menyantumkan yang pertama itu penjualan langsung salad sayur atau unit sales. Yang kedua itu layanan pengantaran makanan. Yang ketiga itu penjualan bundling atau paket. Yang keempat itu program langganan atau subscriptions model. Yang kelima itu penjualan produk kemasan atau retail sales. Yang keenam itu ada penjualan merchandise atau branded products. Yang ketujuh itu ada kemitraan dengan restoran atau catering. Yang kedelapan penyediaan layanan catering untuk acara. Yang kesembilan itu ada penjualan menu khusus atau musiman. Di tabel selanjutnya kami ada key activities. Key activities itu adalah aktivitas utama yang harus dilakukan bisnis untuk menjalankan operasinya dan mewujudkan value propositions. Jadi di key activities ini kami menyantumkan yang pertama itu ada pengadaan dan penyediaan bahan baku. Yang kedua itu proses produksi dan persiapan makanan atau food preparation and production. Yang ketujuh itu ada manajemen kualitas atau quality control. Yang keempat itu pengembangan menu dan inovasi produk. Yang kelima pemasaran dan promosi. Yang keenam itu pengelolaan saluran distribusi. Yang ketujuh itu ada layanan pelangganan. Yang kedelapan manajemen keuangan dan pembukuan. Yang kesembilan itu pengembangan kemitraan dan kolaborasi, dan yang kesepuluh analisis dan pengumpulan data pelanggan. Lalu di tabel selanjutnya ada key resources. Apa sih key resources itu? Key resources itu sumber daya utama, baik itu fisik, intelektual, manusia, atau finansial yang dibutuhkan agar bisnis dapat beroperasi dan menciptakan nilai. Di key resource ini kami menyantumkan yang pertama itu bahan baku yang berkualitas. Yang kedua itu ada brand dan reputasi. Dan yang ketiga itu ada karyawan dan tenaga ahli. Yang keempat peralatan dan infrastruktur. Yang kelima platform teknologi. Yang keenam itu jaringan supplier dan mitra bisnis. Yang ketujuh itu pemasaran dan konten. Yang kedelapan itu saluran distribusi. Yang kesembilan itu ada data pelanggan dan analisis. Yang kesepuluh itu ada keuangan dan model. Lalu di tabel berikutnya kami ada key partners. Apa sih key partners itu? Key partners itu adalah mitra strategis yang membantu bisnis dalam operasionalnya, baik itu distribusi atau aspek lainnya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Di key partners ini kami menyantumkan yang pertama itu ada pemasok bahan baku. Yang kedua itu layanan pengantaran atau delivery service providers. Yang ketiga itu ada restoran dan penyedia layanan catering. Yang keempat itu influencer dan brand ambassador. Yang kelima itu platform pemasaran digital. Yang keenam itu toko retail dan supermarket. Yang ketujuh itu ada lembaga atau organisasi kesehatan. Yang kedelapan supplier teknologi dan platform e-commerce. Yang kesembilan itu event organizer dan penyelenggaraan festival kesehatan.
Yang ke-10 itu penyedia layanan pengemasan dan branding atau packaging and branding partners. Dan yang terakhir itu di tabel terakhir kami menyatukan cost structure. Cost structure itu di sini yang pertama itu ada biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja, yang ketiga biaya pengiriman dan distribusi, biaya pemasaran dan promosi, biaya sewa dan infrastruktur, biaya peralatan dan pemeliharaan, biaya teknologi dan sistem, biaya pengemasan, biaya lisensi dan perizinan, biaya administrasi dan keuangan, biaya pengembangan produk, biaya jaringan dan kemitraan, biaya pendidikan dan pelatihan. Berikut penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.